Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Aini, mahasiswa Psikologi Universitas Syakola semester 2. Pada video ini, saya akan membahas mengenai teori hierarki kebutuhan Maslow. Adapun video ini merupakan untuk memenuhi tugas psikologi kepribadian 2. Sebelum saya membahas lebih jauh mengenai teori hierarki kebutuhan Maslow, saya akan membahas sedikit biografi dari tokoh Abraham Maslow. Jadi Abraham Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Maslow merupakan seorang keturunan Yahudi yang miskin. Dia mengenyam pendidikan di Brooklyn College dan lulus sebagai sarjana psikologi. Abraham Maslow adalah teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Dia juga merupakan psikolog yang berasal dari Amerika dan pelopor dari aliran psikologi humanistik. Dia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia atau biasa disebut dengan hierarchy of needs. Nah, apa sih itu teori hierarchy of needs? Teori ini digambarkan sebagai piramida dan ada 5 level kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia supaya hidup bahagia dan sehat secara fisik maupun psikologis. Untuk bisa lanjut ke level yang paling atas, maka level yang di bawahnya itu harus terpenuhi dahulu. Karena memang level di bawah ini adalah hal yang paling mendasar nih untuk bertahan hidup. Nah, tidak 100% tercapai juga tidak apa-apa, asal orang tersebut tuh sudah merasa cukup. Nah, adapun 5 level kebutuhan manusia dalam teori hierarchy of needs ini dimulai dari kebutuhan paling dasar atau di level bawah, yaitu psychological needs atau kebutuhan fisiologi, misalnya makanan, minuman, istirahat, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Untuk level yang kedua yaitu safety needs, kebutuhan akan rasa aman. Nah, jadi kita perlu tahu bahwa kita tuh harus melindungi diri dari ancaman. Kebutuhan ini misalnya keselamatan, kesehatan, keamanan secara finansial. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini tentu yang akan kita lakukan adalah misalnya mencari kerja, menabung, dan lain sebagainya. Maslow menyebutkan bahwa level pertama dan kedua tadi sebagai basic needs atau kebutuhan dasar. Lanjut level ketiga yaitu love and belonging atau kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Nah, kebutuhan ini seputar tentang hubungan sosial antara cinta dan penerimaan dari orang lain. Misalnya itu keluarga, teman, sahabat, komunitas, dan lain sebagainya. Setelah itu kita naik lagi nih ke level keempat yaitu kebutuhan akan harga diri atau dikenal dari istilah self-esteem needs. Self-esteem needs ini terkait mengenai apresiasi dan hormat dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan ini, biasanya kita akan melakukan berbagai hal yang bisa membuat kita semakin percaya diri. Misalnya jadi juara lomba, atlet terkenal, karir yang bagus, dan lain sebagainya. Level 3 dan 4 disebut sebagai psychological needs atau kebutuhan psikologis. Terakhir, ada kebutuhan yang menurut Maslow paling penting dalam mencapai hidup yang bermakna, yaitu aktualisasi diri atau kebutuhan untuk hidup sesuai potensi. Nah, dalam tulisannya, Maslow sendiri bilang bahwa sebenarnya kita tuh harus berdamai dengan diri sendiri dan menjadi apa yang dikehendaki pada kita. Dengan kata lain, sebenarnya kita tuh harus tahu nih apa yang pengen dilakuin dan mendalami hal yang pengen kita lakuin itu. Selain dikelompokkan menjadi kebutuhan dasar dan psikologis, Maslow juga mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan ini berdasarkan motivasi kita untuk mencapainya. Jadi gini, 4 kebutuhan terbawah seperti kebutuhan tubuh, keamanan, cinta, dan kepercayaan diri itu masuk dalam kategori kebutuhan yang didorong dengan adanya rasa tidak puas bahwa kita merasa kekurangan sesuatu atau singkatnya rasa takut atau cemas. Misalnya nih, kita tuh makan kalau lapar, pengen dihormatin karena takut direndahin, pengen dicintai karena takut sendirian. Motivasi ini sebenarnya disebut sebagai needs, deficiency needs atau kebutuhan karena adanya kekurangan. Nah, sedangkan level paling atas, aktualisasi diri dikendalikan sama perasaan. Perasaan dimana kita tuh ingin hidup sesuai dengan potensi yang kita punya. Jadi tujuan kita tuh bukan cuma perasaan aman saja, tetapi juga merasa puas nih, karena sudah berusaha mengembangkan potensi yang kita punya. Motivasi ini disebut sebagai being needs, yaitu kebutuhan
menjalani hidup sesuai dengan potensi. Mungkin teori ini kelihatan sepele dan sudah jelas juga ya bahwa kita tuh butuh memang hal-hal yang disebutin di atas tadi. Tapi pada kenyataannya seringkali orang-orang nggak sadar bahwa kita butuh hal-hal tersebut secara seimbang. Secara nggak sadar kita tuh lebih sering dimotivasi oleh needs, kebutuhan karena merasa kekurangan dibanding needs, kebutuhan menjalani hidup sesuai dengan potensi. Sehingga mungkin kita tuh fokus pada rasa aman dan nyaman. Padahal secara nggak sadar kita juga perlu nih untuk memenuhi kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah bisa jadi karena hal-hal inilah kita merasa hidup itu nggak bermakna dan mungkin juga bisa nggak berkembang. Nah timbul pertanyaan, bagaimana jika teori kebutuhan Maslow ini tidak terpenuhi? Jadi, jika kebutuhan dasar seseorang tidak terpenuhi, maka ia akan terasa sulit nih untuk mempertahankan hidupnya, apalagi ingin mencapai kepuasan dan meraih tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Baik, demikianlah pembahasan mengenai teori hierarki kebutuhan Maslow. Semoga video ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.